Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Abu Nawas kalau diceritakan tidak akan ada habisnya. Abu Nawas tidak kehabisan akal dalam menghadapi berbagai macam masalah yang pelik sekalipun. Salah satu persoalan yang pelik dan rumit tadi adalah ketika ia menghadapi seorang hakim yang cerdas dan licik pada zamannya yang terkenal kezalimannya. Ia pun mampu menghadapi kelicikan dan kezaliman itu dengan kelicikan pula, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan oleh Abu Nawas dengan baik. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum kita lanjutkan, silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu agar channel ini dapat berkembang dan bisa memberikan hal yang bermanfaat. Berikut kisahnya. Pada masa pemerintah Khalifah Harun ar-Rasyid, ada seorang hakim yang baru saja diangkat. Hakim ini terkenal kezalimannya, dan kezalimannya itu ditampakkan ketika ada seorang pemuda Mesir yang datang ke Baghdad untuk berdagang dengan membawa harta yang sangat banyak. Pada suatu malam, pemuda ini bermimpi telah menikah dengan seorang wanita, yang mana wanita itu adalah anak dari seorang hakim, di mana si pemuda membawa mahar atau mas kawin yang sangat banyak. Mimpi tersebut lantas diceritakan kepada orang-orang, sehingga sampailah berita tersebut ke telinga sang hakim yang zalim tadi. Sang hakim langsung saja mendatangi pemuda Mesir yang kaya raya itu yang hendak berniat berdagang. Tentu saja pemuda itu menolak ketika sang hakim meminta mahar pernikahan untuk anaknya, karena pemuda itu tidak merasa menikahi anaknya. Hal itu hanya terjadi dalam mimpi. Namun sang hakim tersebut tetap saja arogan, tetap saja memaksa meminta kepada sang pemuda itu, yaitu orang yang merantau ke negeri orang. Sang hakim bahkan merampas semua harta pemuda Mesir itu, sehingga membuat pemuda itu menjadi sangat miskin. Bahkan si pemuda tersebut saking miskinnya tidak punya apa-apa, menjadi seorang pengemis. Untung saja tak lama setelah itu pemuda itu ditolong oleh seorang wanita tua. Tidak terima dengan perlakuan sang hakim, wanita tua itu pun membawa pemuda Mesir itu kepada Abu Nawas untuk mengadu. Begitu mendapat pengaduan, Abu Nawas langsung saja mengambil tindakan. Abu Nawas mengajak semua murid-murid yang diajarinya mengaji untuk datang malam hari dengan membawa kapak, cangkul, martil, batu, dan lain sebagainya. Dengan arahan Abu Nawas, murid-murid Abu Nawas pun langsung bergerak ke arah rumah sang hakim yang zalim. Murid-muridnya tersebut seperti orang yang sedang berdemo atau demonstran yang berteriak-teriak lalu menghancurkan rumah sang hakim itu, sesuai dengan perintah dari gurunya, yaitu Abu Nawas. Melihat peristiwa itu, sang hakim pun keluar rumah dengan marah-marah dan bertanya kepada Nawas, "Siapa yang menyuruh kalian melakukan semua ini?" Mereka pun serentak menjawab, "Guru kami yang menyuruh kami, yaitu Syekh Abu Nawas." Tidak terima dengan ulah murid-murid Abu Nawas, hakim itu melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja Harun ar-Rasyid pada keesokan harinya. Pada pagi harinya Abu Nawas dipanggil oleh raja untuk menghadap. Kemudian Abu Nawas pun ditanya oleh sang raja, "Wahai Abu Nawas,
"Mengapa kamu merusak rumah sang hakim ini?" tanya Baginda. "Wahai tuanku, itu semua karena hamba bermimpi. Di dalam mimpi hamba, justru Tuan Hakim sendiri yang menyuruh hamba untuk merusak rumahnya," jawab si Abu Nawas. Baginda Raja merasa aneh dengan jawaban Abu Nawas itu. Kemudian bertanya, "Wahai Abu Nawas, hukum mana yang kamu pakai itu?" Dengan tenang, Abu Nawas pun menjawab, "Hamba memakai hukum yang juga dipakai oleh Tuan Hakim yang baru jadi ini dan baru dilantik oleh Baginda Raja." Mendengar penuturan yang singkat itu, sang hakim pun menjadi pucat pasi serta terdiam 1000 bahasa. "Wahai hakim, benarkah kamu juga mempunyai hukum seperti hukum Abu Nawas itu?" tanya Baginda Raja. Sang hakim hanya terdiam saja ketika ditanya oleh Baginda Raja, sehingga Baginda Raja meminta penjelasan dari Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini?" tanya Baginda Raja. Karena Baginda Raja tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang jujur, selain dia juga sangat cerdik dan pintar. Kemudian Abu Nawas lantas menyuruh masuk pemuda Mesir itu untuk memberikan kesaksian. "Wahai anak Mesir, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sejak engkau datang ke negeri ini," tanya Baginda Raja. Pemuda itu pun menceritakan penderitaan yang dialaminya akibat kezaliman sang hakim itu. Setelah si pemuda selesai bercerita, Baginda Raja langsung murka dengan adanya kebobrokan sikap hakim yang mulia itu. Ternyata sungguh-sungguh memalukan, yang baru saja diangkat oleh raja. Baginda Raja lantas merampas semua harta yang hakim punya dan diberikannya kepada pemuda Mesir itu. Dari cerita tersebut, saya sangat salut kepada Abu Nawas yang berani melawan ketika ada ketidakberesan di negerinya. Ketika ada pemerintah yang tidak adil, maka Abu Nawas tak segan untuk mengkritisi dan menjadikannya lebih baik dengan sikap yang cerdas dan sopan. Semoga saja di negeri ini ada orang-orang yang berani layaknya sikap Syekh Abu Nawas yang menentang kezaliman yang semakin merajalela di tingkat pemerintahan. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Silakan tinggalkan komentar apabila ada sesuatu yang ditanyakan atau perlu didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.